Hey guys, kembali lagi dengan Bunker Mainan. Hari ini kita mau melanjutkan review kita. Cuman hari ini kita mau kembali ke figur dari Star Wars ya. Ini adalah sebuah figur yang dibuat oleh Kotobukiya. Ini adalah sebuah figur dari si TIE Fighter Pilot. Ini melengkapi dari beberapa statue dari Kotobukiya yang sudah saya punya ya. Yang kemarin saya sudah review adalah si Boba Fett. Cuman yang ini menyusul ya, si Jango Fett sama si Shadow Trooper. Itu belum saya review, cuma si ini sudah saya pajang di display saya. Nah, yang saya akan review ini adalah sebuah figur yang saya obtain ini beberapa tahun yang lalu ya, mungkin udah 5 tahun yang lalu saya dapat dari marketplace. Dan it's been in the box since dulu sebenarnya itu back in box ya. Kondisinya ini bukan brand new, bukan baru, tapi ini second ya. Dulu di display juga sama pemilik lamanya. Jadi saya beli dari marketplace sudah kondisi begini guys. Nah, TIE Fighter Pilot yang saya beli ini termasuk yang barang langka karena ini adalah ini berbeda ya dengan yang statue Kotobukiya yang sekarang beredar ataupun yang beberapa tahun yang lalu yang beredar yang ArtFX Plus ya. Kalau ini adalah yang dari seri ArtFX dengan skalanya tuh masih 1:7 guys. Jadi ini berbeda dengan yang sekarang beredar ya. Kalau yang sekarang beredar tuh bayangkan 1:10. Kalau yang awal-awal tuh koleksi awal-awal mereka itu adalah 1:7 guys. Dan ini adalah salah satu yang saya punya. Ada yang saya punya lagi yaitu Darth Maul ya. Cuman itu belum saya review juga, masih ada di dalam koleksi saya. Nanti menyusul ya, saya akan review satu-satu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan melihat dulu boxnya. Jadi boxnya tuh seperti ini guys. Di bawahnya seperti kalian tahu ini adalah si makernya Kotobukiya. Dan kalau bagian atasnya ada tulisannya ArtFX. Jadi dia bukan ArtFX Plus seperti yang sekarang ini beredar ya guys. Dan ini adalah si TIE Fighter Pilot dengan skalanya 1:7, 1/7 scale pre-painted model kit. Nah, kalau di bagian depannya nih ada, kalian lihat nih ada si modelnya ini, fotonya ada di dalam sini guys, dari depannya ya. Lalu kalau kita lihat ke sampingnya, ini adalah foto dengan pose berbeda ya guys. Kalau yang tadi kalian lihat dia sedang standby dengan senjata dipegang ya, dengan 2 tangan dipegang ya. Kalau yang ini dia sedang pose seperti James Bond ya guys. Kalau kalian tahu James Bond posisi seperti apa, nah ini seperti ini, sedang siap menembak, diarahkan blasternya diarahkan ke kita. Oh ya, si Kotobukiya TIE Fighter Pilot ini dia bukan cuma dapat si figur ini guys, tapi juga dapat si mouse droid ya. Ini yang kalau di film di episode berapa ya? 6, 7, dan 8. Kalau nggak salah 6 ya, dia ada si TIE Fighter Pilot sama si mouse droid. Nah, di sini kita mendapatkan si mouse droid juga selain dapat si TIE Fighter Pilot figurnya doang. Oke, terus kita beralih ke sebelah sini. Nah, ini kalau yang di sini kosong nih guys. Ini jadi ada Mika, dan kalau kalian lihat nih, ini kelihatan kepalanya guys. Nah, kalian lihat nggak? Itu mungkin nggak kelihatan ya. Ini kepalanya, kalian lihat tuh ada pipa-pipanya. Kalau masknya dia tuh dia kan ada, kalau masknya dia tuh ada kayak selang oksigennya guys. Jadi itu ada selang oksigen yang kelihatan tadi di sampingnya. Nah, dia seperti itu kurang lebih kalau boxnya. Nah, untuk di belakangnya, di atasnya ada tulisan seperti ini, Star Wars. Ini juga masih ada artifacts Star Wars, ini ada modelnya. Lalu di bawahnya ini ada TIE Fighter Pilot. Only the intensely trained of the elite of the Imperial Navy ascend to the honor of defending the Galactic Empire as a TIE Fighter Pilot. Jadi cuman yang di elite dari Imperial Navy-nya yang bisa menjadi TIE Fighter Pilot ya guys. Garb with the sinister black helmet connected to oxygen life support tubes. Nah, itu jadi oxygen life support tubes di sini guys. Nah, ini yang tadi saya bilang ada selang. Ini oxygen life support tubes. The pilot is portrayed as an 11/4 inches. Jadi ini tingginya 11/4 inci ya guys. Jadi kurang lebih 1/7 ya statue-nya. In a dynamic action pose. Bonus parts enable the pilot to be displayed with his Blastech E11 blaster in both hands at the ready, or throwing his aim forward to take a shot at rebel scum. Stepping through a doorway on the Death Star, an MSE-6 mouse droid, a separate piece that can be positioned anywhere on the base, is seemingly always underfoot. Jadi ini kita dapat si mouse droid ya, MSE-6. Dia selalu, dia bisa digerakkan katanya dia. Jadi bisa digerakkan kemana aja, walaupun pose kita berbeda-beda ya guys. Nah, with its large scale and impeccable paint application, this artifact statue is fun to assemble, snap fit kit that can be easily put together in seconds without glue or modeling skill.
Nah, seperti kalian tahu ya, kalau si Kotobukiya ini dia merupakan seperti statue ya, tapi tuh dipasangnya tuh gampang ya guys. Jadi cuman dia seperti terdiri dari beberapa beberapa bagian ya. Jadi ada satu badan dan nantinya tuh kita ada dapat parts berupa mungkin tangannya bisa diganti dari berbagai pose berbeda. Biasanya dari 2 pose berbeda ya guys. Jadi nanti kita dapat ini di dalam keadaan copot ya. Jadi kita pasang sendiri mau pose gimana. Tapi mainly untuk kepala dan kaki semua itu bisa diatur dan posisi sama ya biasanya. Jadi cuma tangan yang biasa berbeda ya guys. Anyway, di boxnya ini juga diperlihatkan nih posenya yang tadi kita lihat. Nah, yang satu itu sambil memegang senjatanya, blasternya di getting ready ya. Kalau yang satu lagi posisi mau nembak ke arah Rebel Scum. Dan ini dikasih lihat si mouse droid nih. Nah, di sebelah sini dikasih lihat juga koleksi yang artifact statue yang skala 1:7 ya guys. Ini yang tadi saya bilang yang langka-langka ya. Yang ini adalah si Darth Vader. Nah, kalau ini yang satu set nih, dia adalah si Bounty Hunter series. Jadi ada si Boba Fett. Boba Fett nih posisinya kayak lagi turun dari terbang gitu ya posisinya. Jadi kayak melayang. Dan ini si IG-88. Lalu ada si Bosk yang kayak lizard mukanya. Lalu ada si muka laler, si Forlom, ada si Zuckuss, sama si Dengar yang satu hati berwajah manusia. Nah ini kalau kalian lihat nih base-nya ini ya, bentuknya seperti segi 6 ya. Nah ini kalau base-nya mereka si Bounty Hunter ini, kalau ini saya cerita dikit aja ya. Bounty Hunters tuh mereka semua punya piece tuh seperti ini, seperti gini nih. Nah ini melingkari si Darth Vader punya pinggir ya. Jadi nanti kalau kalian taruh nih 6 sisi berbeda, jadi Darth Vader di tengah dan si Bounty Hunter itu sekeliling semuanya. Nah itu kurang lebih gitu aja guys. Anyway, kita akan balik ke si TIE Fighter Pilot dan kita akan unboxing dan kita akan perlihatkan isinya seperti apa ke kalian. Oke, nah sekarang kita lihat, kita akan buka ya. Lihat dalamnya seperti apa. Seperti biasa. Oke guys, this is basically what we get. Ini yang akan kita dapatkan di dalam dusnya ya guys. Kurang lebih seperti ini, dan seperti biasa yang kemarin-kemarin kita buka Kotobukiya juga dia mendapatkan blister seperti ini guys. Jadi dia really protected dengan baik ya guys. Nah ini belakangnya, jadi kita lihat kita dapat base, dan ini particle parts dari badan dan kakinya ya guys. Dan ini ada blasternya, seperti kalian lihat. Ini untuk base-nya yang connect ke bawah, ini ada helmnya, jadi semuanya dibungkus dengan plastik ya. Lalu kita juga mendapatkan manualnya seperti ini. Simple banget sih. Cuman sebenarnya. Nah, dia seperti ini doang guys. TIE Fighter Pilot. Jadi parts listnya tuh ada helm, badan, 2 tangan, 2 lengan, 1 tangan. Ini apa ya? Oh dia ada dua tangan ya, 2 tangan berbeda, cuman tangan ininya sama ya. Ini yang memegang blaster, kalau ini yang siap untuk menembak. Anyway, dia seperti ini. Ini ada kakinya juga, dan si mouse droid, ada bagian dari display. Lalu ini adalah base-nya. Base-nya seperti ini guys. Ditaruh, nanti base-nya ditaruh bawah nih. Jadi seperti yang ada di foto di depan ya tadi ya. Ini ditaruh, lalu ini ditaruh sini, kaki masuk ke pack-nya. Lalu kita tinggal atur mau pose yang mana ya guys. Nah, kurang lebih seperti itu assembly-nya. Anyway, kita akan buka coba. Oke, kita singkirkan dulu blisternya ya. Jadi kita sudah have a better picture. Terus ini untuk badannya. Badannya seperti ini guys. Jadi dia mix ya. Ada yang bagian catnya yang doff sama catnya yang doff sama catnya yang glossy. Terus ini warna-warnanya juga. Oke. Oke, tangannya ada logo Imperial. Ini warnanya doff juga guys. Ini juga ada logo Imperialnya. Ini lagi pengen yang memegang blaster nanti. Ada 2 lagi. Ini juga sama, ini ada lambang Imperial. Jadi di kiri kanan ada lambang Imperial ya. Dan satu lagi. Ini ada watch-nya dia.
coba. Ini kaku guys, it's a bit flexible. 2 lambang Imperial. Nanti pack di lehernya masuk ke sini. Oke, kurang lebih begitu. Dan ini blasternya. Ini untuk tahun 2008 ya guys produksinya. Dan ini tidak bisa belakangnya nggak bisa digerakkan. Jadi ini semua statis ya, tidak bisa diapa-apain. Oke, mari kita pasang. Oke guys, kita akan mencoba mengassembly satu-satu ya guys. Kita pertama dari base-nya dulu. Kalau menurut petunjuknya kita taruh ini di sini nih. Soalnya ada 2 pack. Ada 2 pack ini masuk ke lubang ini 2. Oke, ini masuk. Sudah. Lalu kita coba badannya. Ini kakinya seperti ini. Ini masuk ke sini guys. Fit just fine. Lalu kita lihat kepalanya. Ini kurang terang. Jadi tadi badannya udah begini ya. Nah ini lebih kelihatan nih. Jadi bodinya ada yang glossy dan ada yang doff. Lalu kita taruh kepalanya. Mesti samping. Kepalanya tuh agak miring guys. Udah taruh. Nah kita taruh ininya di sini guys. 1, 2, gitu. Lalu kita tinggal taruh handnya. 1 begini. Kita coba pose yang lagi pegangin senjata dulu ya. Jadi 1 taruh sini. Ya, udah masuk. Nah 1 lagi pegang. Kurang lebih seperti ini posenya. Masuk juga. Nah, dia seperti itu guys. Ini kalau jarak dekat kalian lihat. Sekarang kita lihat lebih jauh. Kurang lebih begini posenya. Nah, kalau kita taruh di base-nya, 1 kaki di sini, ini ada lubang pack ya. Kita lihat ada 2 pack lubang, ada lubang pack hole di sini. 1 di sini, 1 lagi di sini. Coba ya. 1 masuk sini. 1 lagi sini. Oh, lubangnya mesti pas guys. Kalau nggak pas tinggal akan masuk. Oke. Dia sudah masuk pas. Tinggal taruh si mouse droid. There you go. Nah, itu dia guys. Kelihatan jelas banget ya. Ini bagian glossy-nya, helmet dan vest. Dan kalau yang lainnya tuh lebih doff ya. Oh, helmet, vest sama si oxygen piece ya. Untuk filter. Nah, ini untuk belakangnya guys. Kurang lebih begitu. Kalau untuk bodinya, baju drillnya, sampai celana, sampai boot, semua itu warnanya lebih abu-abu dia. Nah kalau ini warnanya seperti purple grey ya. Ada weathering-weatheringnya. Lebih gelap warnanya. Nah kurang lebih begitu guys. Kalau untuk pose yang lagi standby pegangin blasternya. Kita akan coba bandingkan tingginya dengan si ini. Nah kalian lihat ya, ini 1:10, ini 1:7. Kelihatan tingginya, kurang lebih gedenya. Dan kalau yang Artifacts Plus ya, yang 1:10 ini, walaupun dia bisa berdiri sendiri, tapi dia diberikan base magnetic ini guys, di belakang kalian lihat yang warna hitam. Tapi kalau ini bukan magnetic, jadi dia diberikan pack hole di mana si kakinya bisa masuk ke dalam, jadi ini lebih stabil. Kalau yang taruh di magnetic itu, dia ada penyakitnya juga guys. Jadi kalau kalian taruhnya tidak baik, dia bisa jatuh. Nah kalian lihat ya, ini kan magnet. Walaupun dia nempel bawahnya, tapi kadang suka, nah gitu, tend to fall dia. Kalau ini udah pasti tidak akan jatuh. Oke, kalian lihat ya bedanya. Kita akan coba satu pose lagi, yang satu yang lagi menembak ya. Habis itu kita akan bandingkan. Oke, sekarang kita akan coba melepaskannya guys, untuk mengganti dengan pose lain ya. Pertama kita keluarkan dulu satu-satu.
tangannya. Ini very easy ya, kalau si Katobukiya ini tinggal kayak seperti plug and play gitu aja. Tinggal cabut pasang. Walaupun belum pakai magnet ya sistemnya ya, tapi ini masih pakai pack semua. Tapi semuanya dengan rubber dan ini gampang dikeluarin ya. Oke, oh jadi buntung deh. Oh ya, kalau untuk mengganti pose ya, mengganti tangan, kan kita harus mengganti ya. Dengan pose berbeda, jadi ini kita harus mencopot yang ini dulu guys. Jadi ini kita harus copot, kita harus menaruh di sini. Kita tidak perlu melepaskan dia dari itu ya, melepaskan si blaster dari tangannya ya. Jadi nanti kita tinggal pasang begini aja, tinggal kita taruh di sini. Nah ini untuk pose yang ini. Untuk tangan satu lagi, kita pakai yang ini. Nah ini beda dengan yang tadi. Kalau ini kan yang tadi seperti memegang senjata kan tadi ya. Kalau yang ini bukan, dia seperti standby aja. Oke. Nah ini dia pose satu lagi. Seperti James Bond ya. Tuh dia lagi nembak. Okay, this will be my favorite pose. I would rather pick this one rather than the other one. Oh, the other one tuh yang lagi pegang senjata ya. Tapi kalau yang ini nih keren abis. Ini seperti lagi nembak ke arah Rebel Scum. Ini lebih keren ya guys. Oke, kalau untuk saya pajang di display, saya akan memilih pose yang ini. Oke, seperti yang tadi saya bilang ya guys, kalau kalian ingin mengubah pose, ingat kalian harus merubah tangannya, dan ini harus dicopot nih. Si glove dengan senjata tidak perlu dicopot ya. Tapi kalau kalian mau menaruhnya lagi di dalam box, ini harus dicopot dari tangannya. Nah, saya akan tunjukkan seperti gimana. Oke, ini kan copot. Sebenarnya kita tinggal tarik sih. Kalau kita tinggal tarik, nah, copot guys. Tinggal gitu doang. Ini juga copot. Kalau kita mau pasang lagi, masukkan dulu ininya. Kita masukkan dulu senjatanya, lalunya masukin, terus ini di bend dikit nih jarinya, jadi kita bisa masukin si senjatanya. Oke, masuk deh. Ya gitu ya. Anyway, that's it. Oke guys, begitu saja dari saya. Saya telah menyelesaikan video review dari Star Wars TIE Fighter Pilot dengan skala 1:7 dari Kotobukiya ini. Terima kasih sudah menonton video saya, terima kasih sudah menonton review saya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jika kalian suka dengan review saya dengan segala pernak-pernik dan segala detailnya, kalian jangan lupa kalian berikan like ya, dan berikan komen, dan juga di subscribe ke channel saya di Bunker Mainan. Dan jangan lupa kalian kalau ingin mengetahui review-review lagi tentang action figure, statue, Star Wars, Militaria, maupun mainan anak perempuan, kalian subscribe ke channel saya dan kalian bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya yang akan saya upload nanti. Sekian dulu video review saya tentang Kotobukiya TIE Fighter Pilot ini, dan jangan lupa nanti saya juga akan mereview banyak, masih ada beberapa Kotobukiya lagi yang belum saya review. Nanti kalian tunggu saja ya guys sampai nanti. Oke, abis ini saya akan memperlihatkan video detail ya. Jadi saya akan memperlihatkan video detail dari dua pose berbeda yang telah saya perlihatkan sebelumnya, dan kalian nonton ini sampai habis. Oke, begitu saja guys. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you later. Bye.